saya bacakan bahwa pekerjaannya saudara dosen Fakultas Hukum Universitas Mereka Malang 2014 sekarang. Kemudian dari narasumber dia pada pelatihan seminar, kemudian tenaga ahli bidang hukum, pimpinan Dewan Perwakilan DPRD Kota Batu, dan bidang pemerintah kota, Ketua Umum Kota Pradi tahun 2015. Konsultan hukum berbagai perusahaan, dan lulusan Universitas Merdeka S2 dan S3. Universitas Brawijaya, S1-nya Merdeka, S2, S3 Brawijaya. Ini sudah disumpah tadi, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya disclaimer dulu, kalau tidak salah karena tadi saya panggil saksi ahli, tapi tidak saya panggil saksi. Baik, saudara ahli, kami akan bertanya kepada saudara ahli sesuai dengan bidang saudara ahli yang kaitannya dengan pidana ya. Izinkan kami tim penasihat hukum yang saat ini hadir, jumlahnya total ada 7 orang, nanti yang hadir 6 orang. Nanti kami akan Ini mengenai apa dia? yang akan ya Pidana. Saudara menanyakan dia? ya itu mengenai pidana ya. Nanti kami akan bergantian ya saudara ahli ya, menanyakan saudara ahli. Baik, kami terlebih dahulu ingin menanyakan kepada ahli mengenai asas ya. Sebagaimana tadi disebutkan, saudara ahli adalah dosen tetap di Universitas Merdeka Malang. Ya, kita lakukan ini dokter ya saudara ya. Ahli mohon dijelaskan secara filosofis dan yuridis mengenai kaitan erat antara asas nullum delictum atau lengkapnya itu nullum delictum nulla poena sine prevedere formulae dengan kepastian hukum. Ya, bagaimana asas ini melindungi seorang terdakwa dari penafsiran hukum yang liar atau bersifat retroaktif dalam suatu perkara pidana? Izin dijawab yang mulia. Asas nullum delictum atau yang biasa kita kenal dengan istilah asas legalitas, sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP itu mengatur keterkaitan nanti dengan tiada suatu perbuatan yang dapat pidana, jika mana sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada ketentuan pasal pidana yang mengatur atau ketentuan asal hukum yang mengatur. Ini merupakan pilar dasar daripada asas kepastian hukum. Artinya adanya ketentuan pasal 1 KUHP itu menjamin adanya suatu kepastian hukum di dalam suatu penerapan suatu perkara hukum. Dalam arti yang lebih sederhana, konsekuensinya adalah bahwa suatu norma hukum pidana itu harus tertulis, dia harus jelas, tidak boleh ada multitafsir dan tidak boleh retroaktif dalam penerapan. Saya sebutkan dari situ bahwa asas retroaktif, asas daripada nullum delictum tadi atau asas legalitas itu adalah pilar utama dalam asas kepastian. Baik, terima kasih. Terkait asas culpability atau culpabilitas atau tiada pidana tanpa kesalahan, ya. Mohon ahli uraikan apakah secara doktrin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena faktor kehadiran fisik di lokasi kejadian, sementara ia sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk melakukan delik tersebut. Baik, jadi begini, asas culpabilitas itu atau dalam hal lain kita kenal dengan istilah asas Gensra Genderschool, dia tidak ada tanpa kesalahan. Artinya apa? Di dalam hal suatu perbuatan konkret tanpa adanya kesalahan seseorang tidaklah boleh diterapkan pidana kepada yang tersebut. Hanya saja pada suatu kejadian atau suatu peristiwa tanpa ada kesalahan di dalam perbuatan itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan doktrin hukum pidana. Baik, saya lanjutkan dengan asas yang lain ya, yakni asas ultimum remedium. Ya, mohon ahli jelaskan kedudukan asas ultimum remedium dalam sistem hukum kita. Apakah tepat jika perkara yang berakar pada perselisihan sosial atau fasilitas umum langsung ditarik ke ranah pidana? Dan bagaimana kaitan hal ini dengan semangat restoratif justice yang sedang dikedepankan oleh instansi penegak hukum saat ini? Jadi asas ultimum remedium itu adalah asas di mana hukum pidana itu adalah upaya terakhir atau obat terakhir dalam penyelesaian
kan masih bisa diselesaikan dengan cara lain. Nah itu dalam konteks hukum administrasi, itu konteks dalam hukum perdata, maka itu harus didahulukan, dikedepankan dulu. Karena apa? Penyelesaian suatu perkara dengan premium remedium sebenarnya dampaknya cukup luas. Oleh karena itu kalau kita perhatikan perkembangan hukum pidana modern saat ini, itu semua mengarah pada nilai restorasi justice, to restore, pemulihan kepada jalan semula. Karena apa? Secara hukum bahwa pemidanaan itu ternyata tidak semata-mata bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Di beberapa case ada penyelesaian pidana secara premium remedium, premium remedium itu justru menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Itu pendapat saya. Oke, baik. Ini contoh kasus apabila seorang terdakwa adalah tokoh yang sangat dihormati dan memiliki peran sosial besar di masyarakat. Ya. Apakah dalam penerapan hukum pidana yang bersifat kaku, aparat diperbolehkan mengabaikan asas proporsionalitas dan kemanfaatan hukum bagi stabilitas masyarakat setempat? Oke, baik. Saya ulangi ya. Apabila seorang terdakwa adalah tokoh, ya, tokoh yang sangat dihormati dan memiliki peran sosial besar di masyarakat, seperti Gus misalnya, ya. Apakah dalam penerapan hukum pidana yang bersifat kaku, aparat itu diperbolehkan mengabaikan asas proporsionalitas dan kemanfaatan hukum bagi stabilitas masyarakat setempat? Jadi begini ya, berbeda dengan yang disampaikan oleh terdakwa tadi itu, ada prinsip dasar di dalam hukum itu yang disebut dengan equality before the law. Semua orang pada dasarnya sama di hukum. Tidak memandang, hukum itu tidak memandang seseorang ini atau seseorang ini adalah seorang pengemudi agama tertentu, mohon maaf, atau sebutan tertentu atau jabatan tertentu, tidak. Jadi prinsip dasar kali semua orang itu sama di hukum. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apakah kemudian kalau ada case seperti itu langsung dikatakan itu kembali kepada kebijaksanaan daripada penegak hukum? Hanya saja dalam doktrin hukum pidana sudah disyaratkan bahwa penyelesaian sebuah perkara pidana itu ultimum remedium. Pidana itu harus baik-baik supaya pada dampak tadi itu sudah ini. Seperti itu benar. Baik. Mungkin ini yang terakhir dari saya ya, saudara ahli. Dalam proses pembuktian seringkali terdapat wilayah yang abu-abu, ya, mengenai niat seseorang. Ya. Jika terdapat keraguan dalam membuktikan niat jahat terdakwa, apakah asas in dubio pro reo mewajibkan hakim untuk mengambilkan keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa? Jadi kan ini asas individu namanya. Asas individu pro reo itu adalah dalam proses keraguan hakim memutuskan suatu keputusan yang paling menentukan kepada terdakwa, dan memang itu esensi daripada asas. Baik. Izin yang dia melanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin menanyakan tentang pasal penyertaan. Ya, ini pasal 55 terutama ayat 1 KUHP. Mohon ahli uraikan perbedaan yang fundamental antara pleasure dan made pleasure. Khususnya made pleasure turut serta sejauh mana syarat bewusste samenwerking atau kerjasama yang erat dan sadar harus dibuktikan seseorang, dan sehingga seseorang itu bisa dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utama. Jadi begini, di dalam ketentuan pasal 55 itu sepanjangnya ahli ketahui, pasal 55 itu memang dia mengkategorisasikan ada yang disebut dengan orang yang melakukan perbuatan pidana, dan pasal 55 juga yang saudara sebutkan tadi itu ada sebutan turut serta. Pertanyaan turut serta itu bagaimana komposisinya kepada pelaku? Itu harus benar-benar bisa dibuktikan kerjasama di antara mereka berdua dalam konteks perbuatan. Pengetahuan dan kehendaknya mereka berdua itu sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalau berbeda berarti tidak masuk dalam kategori. Itu benar. Berikutnya yang pertama sekali dilihat dari segi kerjasama dari kedua-duanya. Tetapi kerjasama yang dimaksud di sini harus kemudian dilihat nanti mensrea atau kesalahan masing-masing. Dalam penjelasan ini perlu juga kita ingat dalam hukum pidana yang mengatakan individualisasi pidana. Individualisasi pidana itu yang dimaksud di situ adalah pertanggungjawaban pidana itu adalah secara personal dan harus proporsional. Mungkin saja di beberapa case
and menghendaki dan mengetahui bersifat kumulatif dan mutlak dalam konstruksi penyertaan. Jika salah satu unsur tersebut hilang, misalnya terdakwa itu tidak mengetahui rencana jahat tersebut, apakah status penyertaannya gugur? William Newton itu pengetahuan dan kehendak itu adalah satu kesatuan yang utuh yang harus dipandang di dalam konteks penyertaan. Bila mana ada salah satu yang tidak terpenuhi di sana, maka unsur penyertaan itu sebenarnya tidak terpenuhi. Berikutnya, apabila dalam suatu peristiwa terjadi penyimpangan niat, di mana niat terdakwa berbeda secara substansial dengan niat pelaku utama. Misal, terdakwa ini hanya berniat membantu urusan sosial, sementara pelaku lain berniat melakukan perusakan. Apakah pasal 55 masih relevan untuk diterapkan secara utuh kepada terdakwa tersebut? Tidak, kalau pendapat tidak. Karena ada perbedaan antara niat tadi daripada para pihak yang melakukan perusakan. Mungkin pertanyaan terakhir saya, mohon Anda jelaskan di mana garis demarkasi batasan yang membedakan antara market letter atau turut serta dan market listing pembantu, sebagaimana dalam pasal 55 tersebut. Apakah jika peran hanya marginal atau berada di pinggiran kejadian, dia harus dihukum seberat pelaku utama? Perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan juga perbuatan membantu melakukan perbuatan pidana itu dua komposisi perbuatan yang berbeda dan pertanggungjawabannya pun berbeda karena nilai atau tingkat kesalahan daripada perbuatan itu berbeda juga. Kalau dia tadi turut serta, dia mengetahui kesalahan dan juga kerjasama dengan pelaku utama. Sedangkan kalau dia tadi hanya membantu, contoh sederhana yang seringkali kita gunakan di perguruan tinggi kalau di perkuliahan itu ada suatu tindak pidana pencurian. Begitu ada satu orang hanya tinggal dua misalnya, dia hanya memandang melihat situasi kondisi. Ketika ada orang dia kasih kode dan lain sebagainya. Artinya apa? Dua kategori perbuatan itu sekalipun sama-sama salah di mata hukum, tetapi derajatnya berbeda. Yang satunya tadi bertindak aktif sebagai pelaku utama ataupun turut serta, sedangkan yang sebutnya bertindak secara pasif. Oleh karena itu posisinya berbeda. Dan perbuatan itu nanti yang diikut dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing. Bagaimana pendapat doktrin ahli mengenai tanggung jawab pidana seseorang yang berada dalam posisi sulit, seperti menjalankan perintah tokoh tertentu atau melakukan pembiaran karena rasa takut atau terancam secara psikis? Baik, dalam konteks hukum pidana ada situasi memang di mana seseorang melakukan perbuatan pidana karena dia tertekan atau psikisnya yang tertekan. Maka kalau dalam teori itu disebut juga dengan istilah ada overman yang bersifat relatif. Overman yang bersifat relatif itu apa ya? Dia pada dasarnya bisa, tapi ada enggan atau kemampuan secara psikologis untuk bebas dari situasi itu. Oleh karena itu di mata hukum pertanggungjawaban pidananya dia itu atau nilai kesalahannya dia berbeda atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pelaku secara umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Mas izin ini kami menanyakan tentang spesifik ya, pasal 179 KUHP pasal objek makam ya. Yang pertama, mohon saudara ahli uraikan secara spesifik mengenai core element atau inti dari dalam pasal 179 KUHP, yaitu perbuatan seperti apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh pasal ini dalam konteks penghormatan terhadap jenayah. Jadi menjawab yang mulia bahwa pasal 179 KUHP itu yang pertama itu dikelompokkan dalam bab 5 KUHP itu dalam konteks ketertiban umum yang pertama. Unsur-unsur secara umum yang dapat kita pahami di situ adalah tindakan yang merusak makam atau perbuatan merusak atau memusnahkan tanda yang ada di makam. Kurang lebih seperti itu. Kalau bunyi nama pasalnya mungkin kita bisa masuk-masuknya di dalam undang-undang ini. Yang perlu kita lihat sekarang di situ adalah perbuatan merusak. Ya, ada perbuatan merusak atau memusnahkan. Merusak dan memusnahkan itu sebenarnya dua istilah yang hampir mirip, tapi maknanya beda di mata hukum. Kalau merusak itu saya buat ilustrasi sederhana begini. Ketika ada suatu peristiwa
rusak tapi masih bisa dipakai. Itu yang namakan bina rusak kalau terjadi. Sedangkan kalau dia musnah, dia sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Dia pecah betul-betul. Artinya apa? Barang itu sudah tidak lagi memiliki fungsi. Ketika adanya musnahnya tadi barang sebagaimana yang sudah pasti terjadi. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya kepentingan hukum apa yang dilindungi? Atau kalau bahasa akademis itu apa? Ada politik hukum apa sebenarnya dibalik daripada pasal itu kan ya? Saya kira harus diatur demikian. Ya. Prinsip dasar pertama tadi adalah itu penghormatan kepada jenazah. Yang kedua kita tahu bahwa di dalam dalam kehidupan masyarakat ada yang disebut dengan kerukunan sosial, di mana makan itu dipandang ada nilai sosialnya, ada nilai budaya, ada nilai historinya, ada nilai religiusnya. Oleh karena itu di mata masyarakat makam itu sebagai sesuatu hal yang sama-sama dihargai, dijaga lah. Oke, saudara saksi, saudara ahli, mohon maaf. Apakah menurut hukum, ya, objek yang dimaksud dalam pasal 179 KUHP haruslah benar-benar merupakan kuburan yang sah, ya, secara hijau atau memiliki izin dan de facto berisi jenayah, ya. Nah, jika objek tersebut hanya berupa simbol atau bangunan tanpa jenazah, apakah pasal ini masih dapat dipergunakan atau dipaksakan? Saya menanggapinya begini. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kuburan. Kuburan itu kalau kita lihat penjelasan dari Susilo, di sana dia menjelaskan bahwa kuburan itu adalah tempat menanam mayat, termasuk peti mayatnya. Ya. Dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang menunjukkan tanda-tanda berkaitan dengan wilayah kuburan itu, entah itu kijing, entah itu batu nisan, entah itu salib dan lain sebagainya. Itu fungsi dasarnya. Artinya supaya boleh dikatakan sesuatu tempat itu adalah kuburan, di dalamnya dipastikan harus ada mayat. Kalau tidak ada mayat dalamnya berarti itu bukan kuburan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami di beberapa daerah, saya izin yang lihat, saya kebetulan dari Sumatera, dari asal dari Sumatera, di daerah Sumatera itu ada budaya setempat, budaya masyarakat setempat. Sebelum meninggal sudah ada makan, ada bangunan bagus ya, istilahnya kalau sana itu tumbuh namanya. Nah, ketika bangunan tadi yang diperuntukkan atau persediaan makan, istilahnya maksudnya persediaan makan. Ketika persediaan makan itu dia masih belum ditempatkan jenazah di dalamnya, maka itu belum dikategorikan sebagai suatu kuburan. Ya, karena apa? Syarat daripada kuburan tadi harus ada mayat yang ditanam. Jadi itu masih persiapan. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, itu tidak masuk kategori pasal 179. Persoalan menerapkan apa tidak itu kewenangan daripada negara. Saudara, bagaimana standar pembuktian yang sah dalam persidangan untuk menyatakan suatu gundukan tanah adalah kuburan? Pertama, apakah cukup dengan keterangan saksi mata secara sepihak, ataukah diperlukan bukti otentik seperti dokumen administrasi pemakaman, keterangan dari dinas terkait, atau bahkan pembuktian forensik mengenai keberadaan jenayah di tempat tersebut? Oke, baik. Jadi begini, suatu gundukan tanah tidak secara otomatis disebutkan sebagai suatu kuburan. Dan tidak boleh atau tidak cukup hanya sekedar pengakuan daripada satu pihak saja. Idealnya karena hukum itu kan syarat dengan pembuktian. Idealnya namanya suatu kuburan itu kan dia juga dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Di kota-kota misalkan ada bukti registrasi makam. Kalau ada kerabat keluarga yang meninggal, kita biasanya lapor dulu. Nanti ada pemisahan kafling istilahnya, nanti ada bukti registernya. Di situ nanti akan disebutkan dengan jelas identitas siapa yang dimakamkan di situ, kapan meninggal, kapan dimakamkan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih kuat. Atau misalkan kalau ada di tempat wilayah tertentu yang ada pejabat pemerintah yang hadir di sana atau perwakilan representasi pemerintah yang di sana untuk pengelolaan makam itu, atau siapa saja yang biasa atau biasa di masyarakat yang menjadi penanggung jawab atau pengelolaan makam itu, saya rasa itu jauh lebih valid pembuktiannya dibanding daripada hanya pengakuan.
Selanjutnya terkait masalah pasal 170 ini dan validasi dakwaan saudara ahli terkait unsur bersama-sama melakukan kekerasan. Nah, dalam pasal 170 KUHP, jika fakta menunjukkan kehadiran terdakwa murni untuk melerai atau karena situasi spontan tanpa adanya kesepakatan jahat sebelumnya, apakah unsur kehendak bersama-sama itu masih dapat dipenuhi secara hukum? Itu tentu butuh pembuktian lebih lanjut dalam fakta persidangan nanti. Tetapi kalau memang sepanjang benar-benar terbukti bahwa niatnya dia tidak sama dengan pelaku utama tadi, saya pikir itu tidak bisa dipersamakan kesalahan daripada kedua kategori perbuatan. Seperti itu. Selanjutnya dalam hukum acara pidana, apa konsekuensi yuridis bagi sebuah surat dakwaan jika peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa penyertaan tidak diuraikan secara cermat dan spesifik? Contoh dakwaan kabur atau obstructive. Oke. Kalau ada suatu surat dakwaan yang kabur atau suatu surat dakwaan yang disebut dengan kabur atau tidak jelas begitu, itu memang di ketentuan sudah ada konsekuensinya, itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Tetapi ada prosedur sendiri nanti untuk itu bisa dilakukan dengan mekanisme yang ada dalam KUHP. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi, saudara ahli, kaitannya dengan kasus yang disidangkan ini, yaitu pembongkaran bangunan di atas makam, bahwa bagi yang ikut membongkar menganggap bahwa bangunan tersebut mengganggu ketertiban umum dengan menindih makam orang lain, tokoh, kiai atau sesepuh yang disegani pada lokasi tersebut. Artinya orang-orang dengan tujuan yang melakukan pembongkaran itu dengan tujuan melakukan penertiban fasilitas umum dari sebuah bangunan ilegal yang harusnya itu adalah tugas negara, kan gitu. Namun jika negara tidak hadir atau tidak tegas atas kelompok orang yang telah membangun bangunan di fasilitas umum yang tidak berizin atau ilegal, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, jelas ini kan pidana, gitu kan? Nah, jika seorang melakukan pembongkaran itu dikarenakan negara tidak hadir atau tidak tegas, dan akibat ada seorang yang mengklaim merasa memiliki bangunan, ya, merasa dirugikan, apakah seorang yang mengklaim tersebut sah melaporkan? Itu pertanyaan pertama. Dan yang berikutnya, bagaimana menurut saksi ahli bagi seorang yang mengklaim tadi tidak ada uang pribadi atau tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh bangunan itu, padahal uang itu dari celengan peziarah, dan juga mereka atau orang yang melakukan itu tidak turut serta membangun, ya. Nah, pertanyaannya, apakah seorang yang membongkar itu tetap dianggap bersalah padahal tujuannya kritik, ya? Kemudian bagaimana menurut saksi ahli jika seorang yang ikut serta membongkar bangunan tersebut, ya, bila tetap diklaim tetap salah, ya, apakah orang tersebut bisa dimaafkan? Ini bahasa dimaafkan, bahasa kalimat untuk pemaafan itu demi keadilan yang bermartabat jika mengacu kepada akar permasalahan, kepada ilmu hukum dan mungkin falsafah hukum. Demikian. Kami jawab. Ya. Yang pertama, pasal 179 itu saya tadi sampaikan di awal, itu pasal yang berkaitan dengan ketertiban umum. Lebih spesifiknya lagi tadi dia dalam rangka menghormati nilai sosial, budaya, religi, histori di masyarakat. Ya,
Itu yang sebenarnya yang dilindungi pertama di dalam konteks pasal 179. Dan dalam pasal 179 itu ada juga redaksi kata yang menyebutkan tanpa hak. Tanpa hak di sini maknanya adalah bahwa tindakan pembongkaran tadi itu tidak memiliki hak untuk dilakukan perbuatan yang demikian. Satu contoh misalkan, ada orang membongkar makam, tetapi memang untuk perbaikan, renovasi, itu berarti punya hak. Tapi kalau tidak tanpa hak yang masuk sini tanpa izin, itu boleh penekanan saya. Yang kedua, suatu bangunan, entah itu bangunan dalam konteks makam dan lain sebagainya, yang ilegal. Pertanyaan dari kuasa hukum tadi atau perkataan itu, ada bangunan yang ilegal atau tanpa izin. Maka bagaimana itu dimaksudkan dari suatu bangunan yang ilegal atau tanpa izin mendirikan bangunan atau yang bahasa masyarakat itu pada dasarnya adalah suatu bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, itu adalah perbuatan yang salah dimaksudkan. Tetapi yang kedua dan berkaitan dengan hal itu tidaklah dibenarkan juga secara hukum untuk melakukan suatu tindakan sewenang-wenang dari seseorang atau orang tertentu tanpa ada kewenangan yang melekat kepada secara hukum. Dalam bahasa lain kita menyebut dengan istilah interacting. Hukum itu ada pada prinsip dasar pertama itu adalah untuk menghindari adanya interacting, main hakim sendiri. Karena kalau terjadi interacting itu keterlibatan umum tidak bisa terganggu. Itulah fungsi daripada aparatur penegak hukum yang lain. Persoalan kemudian bagaimana prosedurnya? Ya. Prosedurnya itu memang penyelesaiannya harus diselesaikan secara hukum, membuat laporan atau melaporkan kepada pejabat berwenang. Contoh kalau di pemerintahan daerah itu kita lakukan biasanya ada satpol pp dan lain sebagainya yang melakukan itu. Tetapi ada satu yang krusial yang bisa kita lihat dari pertanyaan kuasa hukum tadi itu bahwa keterkaitan tadi bagaimana perlindungannya. Ya. Ada orang membangun suatu bangunan di lahan yang dimana dia tidak berwenang atau tidak berhak atas tempat itu. Ya. Dia juga tidak ada izin. Apakah hukum juga melindungi? Dilindungi tapi tidak absolut, tidak mutlak. Beda atau berbeda perlindungan hukum terhadap suatu bangunan yang sah atau legal secara hukum dengan suatu bangunan yang tidak sah secara hukum. Saya kasih contoh konkret ini. Kalau suatu waktu ada penertiban suatu bangunan di trotoar misalkan yang umum dulu yang kasus, maka para PKI misalkan yang di trotoar itu yang tidak mendapatkan izin, dia tidak bisa bentuk dari kemudian karena prinsip dasarnya dia tidak berwenang di situ dan dia melakukan. Ya. Tetapi kalau kemudian kita membangun sebuah bangunan di sebuah lahan yang memiliki hak kita, atau misalkan kita memiliki hak di situ, tidak boleh seperti itu. Kalaupun harus dibongkar misalkan untuk kepentingan sosial harus ada ganti rugi. Artinya apa? Perlindungan hukum absolut terhadap suatu bangunan yang legal dan orang itu berhak secara hukum untuk bangunan. Terima kasih. Saudara ahli, dalam peristiwa pembongkaran yang melibatkan massa, jika di sana hadir aparat kepolisian, TNI dan perangkat kecamatan atau desa, namun mereka tidak melakukan tindakan pencegahan atau imbauan berhenti, apakah pembiaran oleh otoritas ini dapat dianggap sebagai legitimasi pembenaran bagi warga bahwa tindakan tersebut sah secara hukum? Jadi begini ya, suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak dibenarkan karena adanya situasi yang demikian tadi. Ya, hanya saja nanti memang begini di dalam psikologi masyarakat ini pengetahuan umum sebenarnya. Kalau ada jumlah massa yang begitu banyak melakukan satu tindakan, seringkali kontrol pribadi itu menjadi lemah. Karena apa? Secara psikologis dia terpengaruh kepada lingkungan yang ada di sana. Hanya saja itu bisa jadi kalau pendapat saya pribadi itu bisa jadi nanti diajukan sebagai permohonan yang meringankan di dalam suatu perbuatan atau kesalahan. Saudara ahli, jika seseorang warga baru datang ke lokasi saat pembongkaran sudah berjalan 80% dan ia ikut serta karena berasumsi tindakan tersebut legal, mengingat adanya penjagaan oleh aparat, apakah ia dapat dikatakan memiliki mensreaan yang berat atau justru ia berada dalam situasi kesesatan hukum? Baik, kami jawab begini. Itu
Tetapi dalam pandangan dokter hukum begini, ada orang melakukan suatu perbuatan di mana orang lain sudah melakukan terlebih dahulu. Bisa jadi terjadi kesesatan berpikir, bisa jadi. Tapi ini tentu harus ada pemeriksaan yang lanjut ya. Tetapi dalam konteks perbuatan aktual, kalau hukum pidana itu kan kita mengenal dengan istilah ada yang disebut dengan actus reus dan juga mens rea. Actus reus itu adalah perbuatan pidana, perbuatan lahiriahnya dia. Ada perbuatan merusak, itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum. Mens rea adalah sikap batinnya. Tinggal nanti bagaimana perbedaan perlakuan antara dua subjek yang berbeda tadi dengan perlakuan yang berbeda. Itu yang disebutkan tadi di awal. Di dalam doktrin hukum pidana kita mengenal dengan istilah individualisasi pidana. Individualisasi pidana itu adalah pemidanaan itu ditujukan secara personal, secara profesional kepada setiap orang sesuai dengan tingkatan kesalahan seseorang atau sesuai dengan tingkatan kejahatan daripada seseorang. Semakin tinggi kejahatan seseorang atau semakin tinggi kesalahan seseorang, tentu pertanggungan pidananya juga mengikut semakin tinggi. Sebaliknya demikian, semakin rendah kesalahan atau mencelah seseorang itu, maka pertanggungjawaban pidananya juga di mata hukum itu semakin rendah. Lagi, saudara saksi, secara doktrin, saudara ahli, secara doktrin, apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh jika ia bertindak atas dasar keyakinan yang jujur bahwa perbuatan sah yang mana keyakinan itu diperkuat oleh sikap diamnya, pembiaran, otoritas resmi di lapangan. Saksi ahli, secara doktrin, apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh jika ia bertindak atas dasar keyakinan yang jujur bahwa perbuatannya syah yang mana keyakinan itu diperkuat oleh sikap diamnya, pembiaran, otoritas resmi di lapangan? Saya menjawab begini, kalau ada dalam situasi seperti yang advokat atau kuasa hukum tadi sampaikan itu, maka itu poin yang nanti sebenarnya bisa dimohonkan sebagai bagian daripada hal-hal yang meringankan. Artinya apa? Dia tidak mutlak atau tidak absolut perbuatannya seperti kesalahan pelaku secara dalam melakukan atau tidak. Itu pandangannya. Ya, terima kasih. Saudara Ali, dengan pertanyaan. Saudara Ali, dalam pasal 170 KUHP lama. Oh ya. Ya, saya lanjut ya. 170 KUHP lama maupun 262 ayat 1 KUHP terbaru. Itu kan ada frase tentang kerusakan bersama-sama atau dengan tenaga bersama terhadap suatu benda barang tetap. Mohon dijelaskan saudara saksi apa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama tadi frasenya. Oke. Baik, ketentuan pasal 170 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu dan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP yang saat ini itu berkaitan dengan tindakan secara bersama-sama di muka umum melakukan perpustakaan ini. Secara bersama-sama yang dimaksud di situ tentu harus ada pelakunya lebih dari satu orang. Kalau satu orang tentu bukan bersama-sama, harus ada beberapa orang atau lebih dari dua orang. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan di muka umum. Di muka umum itu artinya di khalayak umum, semua masyarakat umum bisa menyaksikan. Yang ketiga, kekerasan. Apa yang maksud dengan kekerasan itu? Kekerasan kalau dalam ketentuan KUHP itu kita bisa lihat penjelasan tersusun itu dia mengatakan itu merupakan suatu tindakan fisik berupa suatu kekerasan baik seperti menendang, memukul dan lain sebagainya, ya. Dan ditujukan kepada siapa? Baik bisa kepada orang atau bisa kepada barang. Demikian penjelasannya. Lanjut ya. Jadi seperti ini saudara ahli, dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah perkara ada buku yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum berupa sebuah video atau berupa rekaman video yang isinya dalam rekaman video itu
itulah prinsip dasar pertama di dalam hukum pidana, bahwa prinsip pertama dalam menjawab pertanyaan daripada kuasa hukum itu, hukum yang berlaku saat ini itulah yang akan kita terapkan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang terkait. Adapun perubahan peraturan undang-undang terkait bisa kita cek bersama nanti di ketentuan peralihan. Apakah ada ketentuan khusus peralihan dengan situasi kasus konkret seperti yang kuasa hukum sampaikan. Sepanjang yang diterapkan, sepanjang yang digunakan adalah suatu peraturan yang berlaku saat ini, kalau saya memandang itu sah batal. Oke, saudara Ali, caranya lagi di KUHP baru, kalau di KUHP lama kan sanksi pidana ada berupa kurungan, ada berupa denda dan macam-macam. Kalau di KUHP barunya apa aja saudara Ali? Bisa dibantu jelaskan ke kami. Oke, di KUHP baru itu memang ada beberapa tambahan itu ya, sekalipun ini agak sedikit ini ya, karena konteks hari ini masih yang diperiksa konteks KUHP yang lama ya. Tapi kalau KUHP yang baru itu ada seperti konsep restoratif justice yang sudah diterapkan, di mana ada seperti kerja sosial, ada ganti rugi dan lain sebagainya. Tapi saya terus terang, karena memang baru diberlakukan tanggal 2 Januari kemarin, kami itu di akademisi saat ini masih sedang menyusun jadwal untuk pembahasan dan berkaitan untuk detailnya. Tapi saya rasa bisa kita cek sendiri di tentang masalah. Saudara Ali, mohon dijelaskan dalam perspektif hukum pidana, jika terdapat bangunan ilegal yang mengganggu ketertiban umum, sejauh mana masyarakat dapat melakukan normalisasi secara mandiri, di mana batas antara pembelaan kepentingan umum dengan tindakan regeneratif. Jadi begini, kalau ada suatu bangunan yang sebutannya tadi ilegal ya, saya punya bahasa kuasa hukum tadi, bangunan yang ilegal. Ada kalanya memang bangunan itu kita dengan situasi tertentu, dengan terpaksa untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka untuk mempertahankan hak kita. Satu contoh misalkan, ketika ada suatu bangunan yang ilegal tiba-tiba berdiri di depan sekarang rumah kita, maka untuk kita bisa mengakses hak kita di mata hukum itu boleh kita melakukan itu sekalipun pertanggungjawab pidana itu berbeda. Boleh dalam arti disita dan ketiga. Artinya itu tidak dipersamakan tadi dengan yang semena-mena tadi. Dalam konteks kita mempertahankan hak kita. Tetapi proses hukum sebenarnya ketika ada bangunan itu memang sudah diatur ya. Proses siapa yang berwenang? Seseorang atau masyarakat hanya akan bisa berwenang untuk melakukan normalisasi atau penertiban bila mana ada suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan. Dan biasanya di beberapa ketentuan peraturan itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pada tindakan akhir. Seperti itu jawabannya. Berikutnya sebetulnya agak mirip, cuma berkaitan. Mohon dijelaskan, saudara Ali, apabila suatu bangunan dibangun dengan cara menutup akses pintu utama orang lain secara permanen, apakah tindakan pemilik rumah yang membongkar bangunan itu demi mendapatkan aksesnya kembali dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan darurat atau pemenuhan hukum? Jadi itu sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwa dia sudah mengenal itu prinsip dasar merusak bangunan itu tanpa izin itu salah di mata hukum. Sekalipun perbuatan membangun bangunan tanpa izin juga salah di mata hukum. Itu dikasih terdapat. Tetapi sebenarnya tadi ada terkadang situasi tertentu seseorang terpaksa melakukan itu dalam rangka mempertahankan haknya dia. Maka itulah nanti bagian-bagian yang bisa dikemukakan supaya apa? Dikemukakan supaya menunjukkan apa tingkat kesalahan dia yang benar. Kira-kira seperti itu. Itu pandangan saya. Terima kasih saudara Ali, dari saya untuk Baik, kami akan menanyakan pertanyaan tambahan tadi. Berdasarkan ketentuan KUHP, saksi itu adalah orang yang melihat, yang mendengar dan mengalami langsung. Ya. Bagaimana pendapat ahli jika seorang memberikan keterangan, namun dia hanya melihat rekaman video, bukan berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi? Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang hanya menonton video itu dapat dikategorikan sebagai saksi yang memiliki persentuhan langsung dengan peristiwa pidana tersebut? Ya. Jadi itu juga ada asasnya ya. Seorang saksi itu dia tidak boleh memberikan kesaksian berdasarkan cerita atau sumber dari orang lain, tetapi harus dilihat secara langsung, dirasakan secara langsung, dan dia dengar secara langsung. Ya. Istri beliau itu kalau dia tidak
kalau seseorang itu dia mendengarkan atau memberikan suatu keterangan kesaksian hanya karena berita dari luar, entah itu tadi dari nonton televisi atau lihat ini dan sebagainya, ini kesaksiannya kalau menurut saya tidak kuat secara hukum. Terima kasih ahli, kami jadi belajar di 3 SKS ini. Baik, tadi saya sempat membahas ahli tadi menyampaikan bahwa tidak dapat menggunakan jiwa. Menurut kebangunan tersebut kita sarankan juga betul ya, harus dilaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, benar ya. Oke, terus misalkan kita analogikan apakah misalkan kehadiran seseorang di lokasi kejadian, apakah kehadiran seseorang di lokasi kejadian dengan sadar menggunakan atau membawa alat apapun itu area objek pengerusakan, apakah cukup dikategorikan sebagai kesengajaan atau terdapat mens rea misalnya? Baik, ini kami menjawab nanti ya. Ketika sebenarnya ini ranah pada pembuktian penilaian hakim, tapi saya dalam konteks doktrin hukumnya tadi ya. Dalam konteks doktrin hukum itu tadi kan saya mengatakan bahwa kalau ada satu perbuatan itu secara umum saja. Kalau ada satu perbuatan, misalkan perbuatan pengerusakan, seseorang yang ditangkap yang digital mau dikoreksi nanti dari seseorang melakukan pengerusakan, tetapi dari rumah pun dia sudah membawa sebuah alat gitu ya, dan itu nyata dia gunakan sebagai alat untuk melakukan pengerusakan di suatu lokasi pengerusakan itu. Maka kalau saya memandang itu termasuk sebagai kesengajaan. Lalu ada lagi ahli. Jadi apakah kehadiran seseorang di lokasi kejadian tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan objek objek dapat dikategorikan sebagai turut serta walaupun dia tidak melakukan pengerusakan? Baik, begini ya. Saya lengkapi pertanyaan pertama itu tadi yang dijawab itu. Jadi kalau ada seseorang yang bawa alat tertentu di lokasi kejadian lalu kemudian melakukan pengerusakan, itu bisa jadi bagian daripada kesengajaan, tetapi harus butuh pembuktian lebih lanjut. Maka akan ditelusuri mensreanya, mengapa bahwa itu dan sebagainya kan perlu harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana berkaitan tadi ada seseorang datang ke lokasi kejadian, ada perbuatan ancaman gitu ya, di mana yang bersangkutan itu tidak berbuat gitu ya, tidak itu merusak, tapi hadir di lokasi. Jadi itu bukan termasuk daripada kategori daripada perbuatan secara bersama-sama melakukan suatu pengerusakan yang tadi. Artinya apa? Mens rea, kesalahannya itu kan tidak ada perbuatan itu. Makanya individualisasi pidana itu, pertanggungjawaban pidana itu diletakkan kepada personalnya secara proporsional. Nah, orangnya datang ke sana bisa dia kan hanya menonton, tidak ikut dan tidak ikut dalam skenario kalau ada skenario atau misalkan apa inisiatif sebelumnya atau rencana sebelumnya, dia tidak tahu itu. Tiba-tiba ada orang habis dia hanya melihat dan dia tidak tahu itu sah apa tidak, dia tidak tahu, maka di mata hukum dia tidak bisa dipersilakan. Jadi dalam hal ini bisa dipersalahkan tersebut orang yang melakukan hal tersebut, betul. Lalu itu bagus. Ada lagi yang mau cukup ya? Cukup ya? Cukup yang mulia. Ya, saya tidak akan lanjutkan pertanyaan ahli ya. Untuk itu belum selesai. Untuk saksi, terima kasih bisa
bahasa